Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mudah sekali bagi seseorang mengakui bahwa dia sudah bertobat dan mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tetapi tentu apa yang kita ucapkan itu harus dibuktikan dengan firman Allah. Sebab bukan soal perasaan kita, tetapi soal kebenaran yang kita hidupi. Nah, saya mau mengajak saudara bagaimana perjumpaan dengan Tuhan itu yang membawa kita kepada pertobatan mestinya mengubah perspektif hidup kita. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8, Rasul Paulus menggambarkan betapa perspektifnya, cara pandangnya tentang kehidupan ini berubah 180 derajat ketika dia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tadinya sebagai orang Yahudi dia merasa sedemikian bangga. Sebagai orang berpendidikan dia merasa dia adalah lebih daripada yang lainnya. Sebagai orang yang dipercaya sebagai Sanhedrin, dia juga merasa dia adalah orang yang cakap, pintar, dan terhormat. Bahkan ketika dia diberikan sebuah otoritas untuk menghabisi umat Tuhan, dia merasa dia adalah pahlawan besar. Namun apa yang dia katakan ketika dia mengenal Tuhan Yesus? Ayat 7-8 dari Filipi 3, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, semuanya, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus ingin mengatakan di sini bahwa segala sesuatu yang dahulu dianggapnya penting, berharga, kini menjadi berubah. Nah, orang yang bertobat, orang yang mengenal Kristus, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mengalami perubahan perspektif sebagaimana Paulus, saudaraku. Dari ayat bacaan di atas, ada banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik. 3 di antaranya adalah orang yang betul-betul bertobat, memandang masa lalu sebagai kerugian, sehingga dia akan rela melepaskannya dan bangkit dan bergairah untuk mengikut Tuhan. Mereka menganggap masa lalu itu kerugian, menghabiskan umur, menghabiskan usia untuk sesuatu yang dianggap penting, padahal ketika berjumpa dengan sang kebenaran, semuanya ditemukan menjadi tidak penting. Jadi karena kita sudah menghabiskan masa lalu sedemikian rupa, ingin sekali tentunya kita mengejar ketertinggalan, catching up. Ingin sekali rasanya kita bergairah bagi Tuhan, supaya jangan lagi kita hidup di dalam masa-masa yang penuh dengan kerugian. Inilah perspektif yang pertama, yaitu memandang masa lalu sebagai kerugian, sehingga dia akan segera bangkit dan bergairah bagi Tuhan. Ini orang bertobat yang benar. Yang kedua, saudaraku, memandang keberhasilan dan kebanggaan masa lalu adalah sampah dan segera dia buang, segera meninggalkannya, melepaskannya. Tidak lagi mencampur adukkan. Oh, saya melihat ada begitu banyak kita yang mengatakan kita sudah bertobat, tapi kita masih juga mencintai segala hal-hal yang lalu, hal-hal yang dahulu masih juga melekat pada kita. Inginnya bersama Yesus, tapi juga gak mau berpisah dengan dunia ini. Paulus berkata tidak. Aku tinggalkan semuanya. Aku tinggalkan, aku lepaskan semuanya. Ini orang yang bertobat. Dan yang ketiga, saudaraku, perspektif yang diubahkan. Memandang pudar segala pesona keindahan dunia ini. Pudar, menjadi tidak menarik sama sekali. Oleh karena apa? Kemuliaan yang Tuhan janjikan jauh lebih besar
daripada apa yang dilihat saat ini, saudaraku. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, Paulus menuliskan, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Lihatlah, yang di dunia ini semuanya akan pudar, itu pun kamu anggap mulia. Apalagi kemuliaan yang Tuhan berikan yang tidak akan pernah pudar. Kemuliaan dunia akan pudar. Yang muncul adalah kemuliaan yang sejati, yang datang dari surga. Pesona dunia akan pudar di mata orang-orang yang sudah bertobat, sudah mengenal Tuhan, dan sama sekali menjadi tidak menarik bagi mereka. Seperti yang sering kita nyanyikan, sungguh indah Kau Tuhan. Bagaimana kita mengatakan Tuhan itu indah? Karena kita mengenal Dia yang penuh kasih sayang. Kita mengenal Dia yang penuh pengampunan. Kita mengenal Dia yang menjanjikan kepada kita surga yang penuh dengan kemuliaan. Apakah saudara pengikut Kristus yang sejati? Apakah engkau sudah benar-benar bertobat? Mari renungkan lagi firman ini. Seperti Paulus berkata, sesungguhnya sebelum pengenalan akan Kristus, segala sesuatu adalah sampah. Tuhan Yesus menolong saudara.